syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan surat 42 kita, surat Musyawarah. Petang ini kita akan masuk pada ayat 41 sampai 50. Dan kita sisakan 4 ayat untuk besok pagi. Sebelum kita masuk, kita sampaikan juga, insyaallah, 3 ayat. Ada ikhwan kita, ada Ustadz kita dari Iran, dari siap memberikan tausiah pada hari Sabtu yang akan datang. Beliau ini adalah orang Iran, tetapi beliau bisa berbahasa Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada halangan, beliau nanti kita hadirkan untuk mengisi acara kita sebagai penceramah tamu pada hari Sabtu yang akan datang. Jadi insya Allah kita akan ada 2 penceramah tamu lagi. Yang pertama adalah namanya Syekh Ibrahim Zargar. Yang kedua nanti pada tanggal 23 adalah Habib Ali Umar Al-Habsyi dari Bangil. Jadi insya Allah kita datangkan selalu penceramah tamu selama bulan Ramadan ini. Jemaah sekalian saya berbahagia, kita akan masuk ke screen untuk meneruskan surat 42 kita. Bu Riri, Bu Dokter, siapa nih Ustadz kita yang sudah datang? Ustadz dari Ustadz ada ya. Jemaah sekalian, karena Ustadz Syafi'i Saleh dari Singapura sudah bersama dengan kita mintakan dengan segala hormat kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat 42, surat Asyura, surat Musyawarah, ayat 41 sampai 50. Kepada Ustazuna, Ustaz Syafi'i Saleh dari Singapura, falyatafaddal masyhura. Syukran, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك ما عليهم سبيل ومن انتصر بعد إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض أولئك لهم عذاب أليم. أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن
ذلك لمن عزم الأمور ولمن صبر وغفر إن ذلك ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله ما له من ولي من بعده ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف حسين وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين أنفسهم وقال الذين آمنوا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم ينصرونهم من دون الله وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله من يضلل الله فما له من ومن الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله استجيبوا ربكم ما لكم من
ملجأ يومئذ وما لكم من نكير إن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا وإن إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها إن عليك البلاغ أذقنا الإنسان إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور وإن تصبهم سيئة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يهب لمن يشاء ومن تزوجهم ذكرانا وإناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ويجعل من يشاء إنه عليم قدير الله عظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على
Allahumma salli Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustaz Ustaz Syafi'i Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT memanjangkan usia beliau, berikan kesehatan, terima lahir dan batin, dan senantiasa Allah SWT menyertainya kapanpun, dimanapun, dalam segala macam kebaikan. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga Allah SWT mencatatkan Bapak Ibu sekalian sebagai hamba-hamba yang berhak mendapatkan nanti syafaat di yaumil akhirah, ketika pada hari itu tidak ada lagi yang bisa membantu kita kecuali Allah dan orang-orang yang mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan surat yang ke-42 kita, surat Musyawarah Asy-Syura. Surat ini turun di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya adalah 53 ayat. Insyaallah kita sisakan 3 ayat untuk kita bahas besok pagi. Semoga dengan 3 ayat kita bisa lebih panjang, lebih banyak mencari ayat-ayat yang semakna ataukah yang setema dengan ayat-ayat tersebut. Tadi pagi kita sudah sampai di ayat yang ke-40. Allah SWT mengatakan bahwa setiap perbuatan baik buruk, pasti keburukan juga yang akan menimpanya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jadi ini sebetulnya ayat mirip dengan bahasa kita, dengan kalau kita mencubit orang lain, maka siap-siaplah juga untuk dicubit oleh orang lain. Kalau kita tidak mau dicubit, jangan cubit orang lain. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Allah mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Imbalan daripada sayyi'at, perbuatan buruk, adalah keburukan yang sama. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau orang itu yang menganiaya kita, melakukan kejahatan, lalu kemudian menyadari kesalahannya, lalu kemudian kita memaafkan, berbuat baik, itulah yang lebih baik. Allah mengatakan, faman afa wa aslaha, siapa memaafkan, wa aslaha, dan melakukan islah, aslah itu damai, fajruhu 'ala Allah, maka Allah SWT menyiapkan pahala baginya. Innahu, sungguhnya Allah, la yuhibbuz zalimin, tidak suka kepada orang yang zalim. Jadi jemaah sekalian, Allah tidak menyukai, mencintai orang-orang yang zalim. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam Islam kita ini Al-Quran, dihindari semua faktor yang bisa melahirkan kezaliman. Mulai daripada benak, bukan hanya dimulai dari kata-kata, tapi dimulai dari pikiran. Mulai dari benak kita. Kita tidak boleh bersangka buruk kepada orang lain, karena sangka buruk bisa menggerakkan kita untuk melakukan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang buruk bisa melahirkan tindakan yang buruk. Jadi ada 3 tahapannya. Pertama di pikiran, benak, lalu kemudian di lisan, baru kemudian di perbuatan. Nah, tidak akan terjadi perbuatan kalau tidak didahului dengan lisan. Tidak akan muncul di lisan kalau tidak dimulai dengan benak atau kepikiran. Itulah sebabnya kezaliman itu dilarang pada level manapun, mulai daripada pikiran sampai kepada perbuatan. Dimasukkan serbahagia, inilah pahitnya menjadi korban kezaliman. Saudara-saudara kita di Palestina, setiap saat mereka harus siap berlari untuk dikejar-kejar oleh tentara Israel, padahal mereka menuntut tanah mereka yang diambil, kebun-kebun mereka yang dibakar, dan dunia semuanya hanyalah diam 1000 bahasa. Walamanin tasara ba'da zulmihi, maka siapa yang membela diri? La-nya di sini dalam taukid. Artinya benar-benar kalau dia membela diri setelah dizalimi, maka tidak adalah faulaika ma alaihim min sabil. Jadi siapa saja, intasara membela dirinya, intasara itu membela dirinya. Ba'da zulmi, setelah menjadi korban kezaliman, menjadi korban penganiayaan, faulaika, maka mereka itulah ma alaihim min sabil, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sabil tidak ada alasan, tidak ada argumen untuk menyalahkan mereka. Jadi kata-kata sabil di sini tidak ada jalan pikiran untuk menyalahkan mereka. Kalau menyalahkan mereka berarti pikiran itu yang salah. Cuma tentu saja membela diri itu juga mengikuti mekanisme yang ada. Pertama adalah mekanisme klarifikasi.
Kalau itu adalah kata-kata, kalau tindakan mekanismenya adalah jalur hukum misalnya. Jadi kalau orang teraniaya tidak boleh main hakim sendiri juga. Harus melakukan tindakan sesuai dengan alur hukum. Kecuali kalau sifatnya seperti negara Palestina, ya tentu mereka harus melawan pada saat itu juga. Kenapa? Karena mereka mau mengadu kemana? Polisi dunia tidak ada. Polisi dunia juga tidak berpihak kepada mereka. Ya, yang disebut dengan negara-negara besar dunia tidak berpihak kepada mereka. Maka tentu mereka ketika diambil tanahnya ya langsung melawan. Karena mau dibawa kemana? Dibawa ke pengadilan, pengadilan mana? Pengadilannya Israel tidak pernah memenangkan mereka. Jadi walaman intasara, siapa yang membela dirinya, jadi artinya membela diri itu adalah hak. Ba'da zulmi, setelah dia menjadi korban kezaliman, maka tidak ada alasan, tidak ada argumentasi untuk menyalahkan mereka. Dimanapun terjadi kezaliman itu. Nah, Jemaah sekalian, lihatlah bagaimana anak-anak Palestina ini, Pak Bu sekalian. Ini tentara, ini kalau terjadi di negara yang menjadi aliansinya Eropa dan Amerika, tentu pasti akan bicara HAM di sini. Bayangkan ini anak-anak, lihat ini. Dan ini bukan sipil yang melakukannya, tentara. Karena yang disebut dengan kejahatan, yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia itu adalah apabila aparat negara yang melakukan itu kepada masyarakat sipil. Itu yang disebut dengan hak asasi manusia. Tapi kita lihat ini, tidak pernah dunia berbicara tentang hak asasi manusia, tentang Israel. Padahal kejadian-kejadian seperti ini saban hari, setiap saat terjadi di Palestina. Banyak sekali kasus seperti ini. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna nasa. Hanya saja as-sabil, jalan, argumen untuk menyalahkan adalah terhadap alladzina yazlimuna nasa, yang melakukan kezaliman kepada manusia. Jadi orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia itulah yang boleh disalahkan. Jalan pikiran kita pasti benar apabila menyalahkan orang yang berbuat zalim. Jadi Bapak Ibu sekalian, agama Islam kita benar-benar tertutup 100% terhadap pintu kezaliman. Ingat, bahkan melakukan perlawanan pun tidak boleh zalim. Sesuai dengan kadar apa yang mereka lakukan. Al-Quran mengatakan, maka kalau mereka melakukan kezaliman, balaslah setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Tidak boleh melebihi apa yang mereka lakukan. Karena kalau melebihi, maka itu juga melakukan kezaliman baru. Jadi innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi. Dan mereka itu hanya mencari. Yabghuna itu bisa berarti mencari, bisa berarti melanggar. Artinya di muka bumi itu yang mereka cari, kata cari di sini dengan perbuatan mereka, dengan pikiran mereka adalah bukan kebenaran. Jadi artinya, kalau Bapak Ibu lihat potongan ayat ini, karena kan ini adalah orang yang zalim itu, maka yang mereka cari di muka bumi bukan kebenaran. Berarti orang yang adil, orang yang beriman, yang mereka cari di muka bumi itu adalah kebenaran. Ya. Jadi ya berguna bisa berarti melanggar, bagha dari kata bagha bisa juga mencari. Ya. La tabghil fasad, janganlah engkau melanggar di muka bumi. Itu sama dengan ini, ya berguna. Ya. Dalam Al-Quran juga ada kata-kata wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu dengan menggunakan apa yang Allah berikan kepadamu, yaitu al-akhirah. Jadi orang ini tidak mencari di muka bumi kebenaran, tetapi bighairil haq. Jadi siapapun yang hidup di muka bumi, apapun agamanya, di negara manapun tinggal, secara insania, secara kemanusiaan, harusnya mereka cari kebenaran. Itulah sebabnya di dunia ini tak ada orang yang mau disalahkan. Di dunia ini selalu ada juga pengadilan. Di negara manapun pasti ada sistem pengadilannya, peradilannya. Untuk apa sistem peradilan itu? Untuk menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kita belajar di sekolah, ada ujian untuk menentukan apakah kita bisa mengetahui yang benar dan yang salah. Jadi artinya apa? Secara kemanusiaan, naluri insania, manusia, adalah selalu mencari yang benar. Maka kalau ada orang yang mencari yang batil, bukan yang benar, maka secara otomatis itu adalah pelaku kezaliman.
Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itulah, kata Allah, mereka itu baginya adalah adab yang pedih. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu baginya adalah adab yang pedih. Jadi pasti merasakan penderitaan di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian berbahagia, anggaplah misalnya Israel sekarang dengan membunuh rakyat Palestina setiap saat, dengan mengambil tanah-tanah Palestina setiap saat dari waktu ke waktu, ya dianya sendiri tidak bisa tidur dengan nyenyak karena rakyat Palestina setiap saat bisa melakukan perlawanan. Apalagi kita lihat orang Lebanon juga merasa terancam akan diambil tanahnya. Maka kemudian Hizbullah di Lebanon Selatan yang berbatasan dengan Israel Utara yang mempersenjatai diri karena tidak mau korban seperti rakyat Palestina. Nah, ketika orang-orang Lebanon Selatan mempersenjatai diri, nah kan berarti bahwa Israel juga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Begitu juga dengan Palestina, terutama di Gaza. Karena merasa dirinya selalu terancam, ya dia mempersenjatai diri. Terbukti misalnya pada Ramadan yang lalu, ketika Israel mulai menembaki orang-orang salat tarawih di masjid, lalu kemudian berubah menjadi perang terhadap Gaza, terbuka terhadap Gaza, setelah Gaza melawan dengan ribuan roket-roket yang tak disangka oleh Israel, akhirnya mereka meminta Presiden Amerika untuk mendekati Presiden Mesir untuk menengahi persoalan itu dan menghentikan perang secepatnya. Artinya mereka juga tidak bisa tidur nyenyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, siapa yang melakukan kezaliman? Kata Allah, ulaika lahum adzabun alim. Jadi kalau kita bisa tidur nyenyak, jaminlah keamanan, ketenangan, dan kedamaian orang lain. Siapa yang tidak menjamin ketenangan dan keamanan orang lain, maka pada dasarnya yang bersangkutan itu juga tidak bisa tenang. Lahum adzabun alim. Maka jemaah sekalian berbahagia, tapi kalau ada orang yang kemudian melakukan zaliman dan menyadari kesalahannya dan ingin melakukan kedamaian, islah seperti tanda berjabat tangan, itu adalah harus kita sambut. Jadi Islam apa? Tujuannya bukan untuk balas dendam. Tujuannya Islam tadi membalas adalah untuk menghentikan kezaliman. Bukan untuk melakukan kezaliman baru. Tetapi untuk menghentikan kezaliman. Seandainya Israel menyadari kesalahannya, lalu kemudian mengembalikan tanah-tanah rakyat Palestina, ya tidak ada permusuhan lagi di antara kita, di antara manusia dengan mereka. Apa sebabnya? Tujuan umat Islam bukan untuk mencelakakan orang lain, bukan mencelakakan negara orang lain, bukan mencelakakan suku bangsa orang lain. Islam itu tujuannya adalah untuk menanamkan kedamaian dan keamanan kepada setiap jiwa manusia. Itulah sebabnya terminologi yang dipakai oleh agama Al-Quran adalah Islam. Islam artinya dari kata salam. Aslama yuslimu, memberikan kedamaian. Damai artinya salam. Jadi artinya apa? Islam itu adalah agama yang tujuannya, objektifnya adalah menanamkan kedamaian ke dalam masyarakat. Begitu juga orang yang berislam didahului dengan iman. Apa itu iman? Satu kata dengan aman. Orang beriman itu adalah menjaga keamanan lingkungan di sekitarnya dengan mulutnya, lisannya, ataupun dengan tangannya. Bahkan seperti tadi, dengan hatinya, dengan benaknya. Jadi luar biasa jemaah sekalian berbahagia. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengklaim dirinya Islam, mewakili Islam, tetapi kemudian membuat sistem sosial menjadi tidak aman, maka itu adalah bukan Islam. Kalau ada sekelompok orang menganiaya orang lain, mengatasnamakan Islam, itu pasti bukan cerminan daripada Islam. Itu adalah karena mereka hanya menggunakan Islam sebagai tameng saja, sebagai perisai saja. Walaman sabara, jadi setelah tadi, kalau mereka berhenti melakukan kezaliman, lalu kemudian memaafkan dengan cara sabar, walaman sabara, benar-benar menjadi sabar, wa ghafara, dan mengampuni, memaafkan. Inna dzalika lamin azmil umur. Yang demikian itu termasuk azmil umur, termasuk urusan yang sangat mulia. Ini urusan yang paling beradab, urusan yang paling mulia. Makanya jemaah sekalian, manusia-manusia suci yang bisa memiliki sifat azmil umur disebut dengan ulul azmi. Jadi nabi-nabi itu namanya nabi ulul azmi. Kenapa? Karena nabi-nabi ini adalah luar biasa sabarnya. Kalau kita manusia tidak akan sanggup seperti itu. Manusia biasa tidak akan sanggup seperti itu. Jangankan sabar seperti mereka,
mungkin 1/100 atau 1% dari kesabarannya tidak sanggup kita lakukan. Kalau mereka itu berkuda, kesabaran kita mungkin hanya 1 debu di kaki kuda kesabaran mereka. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Kalau sabar dan memaafkan, maka sungguhnya pada demikian itu benar-benar adalah azmil umur, termasuk urusan yang sangat mulia. Azmil umur dari kata amr. Jadi ada juga pemilik amr ini. Lalu kemudian dia memiliki azm kemuliaan. Dan Allah mengatakan nabi-nabi itu dengan ulul azmi. Kalau tidak begitu nantinya bagi mereka melakukan kezaliman terus-menerus, pada akhirnya nanti di akhirat akan menyesal. Wa man yudlilillah fama lahu min waliyin min ba'dihi. Dan siapa yang Allah sesatkan? Siapa yang Allah sesatkan? Allah di sini adalah pelakunya, failnya. Dan siapa yang Allah sesatkan? Artinya apa Allah sesatkan? Biarkan melakukan kezaliman. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak mau menyadari dan tidak mau berhenti melakukan kezalimannya itu. Bahkan mereka mencari pembenar atas tindakan zalimnya itu. Mencoba mencari justifikasi terhadap kezalimannya itu. Membiarkan kezalimannya. Maka Allah akan biarkan mereka dalam lembah kezaliman semakin dalam. Wa man yuzlilillah fama lahu min waliin. Maka kalau Allah sudah membiarkan orang itu tersesat, sebetulnya kata tersesat ini bisa juga, tapi bisa juga hilang. Jadi orang yang zalim itu hilang dari eksistensi sebetulnya. Maka fama lahu min waliin, bagi mereka tidak ada lagi wali, tidak ada pelindung. Allah tidak akan menjadi wali baginya, dan wali-wali Allah juga tidak mungkin menjadi wali baginya. Fama lahu min waliin mim ba'di, setelah mereka tiada. Jadi kalau setelah mereka zalim dan mereka mencari penolong wali, tidak ada lagi selain daripada Allah. Wa taraz zalimina lamma ra'aul adzaba, dan kamu akan menyaksikan az-zalimin, orang-orang yang zalim itu, lamma tatkala ra'aul adzab, mereka melihat azab. Jadi setelah mereka melihat azab api neraka, yaquluna, maka mereka semuanya kompak berkata, bersama-sama berkata, hal ila maraddin min sabil. Apa kata mereka? Ya Allah, masih adakah jalan untuk kembali? Hal, masihkah? Jadi kita artikan masihkah, apakah? Apakah masih ada sabil? Kita mulai terakhir dari sini, sabil. Masih adakah jalan ila untuk maraddin kembali ke dunia maksudnya? Setelah mereka melihat azab di depan mereka secara bersama-sama, hal ila maraddin min sabil, masih adakah jalan, masih adakah argumentasi, masih adakah alasan bagi kami untuk menghadap kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia? Hal ila maraddin min sabil. Jadi ini berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran agar kita jangan masuk dalam kategori yang para zalimin itu diperintah dilihat ini. Karena kalau kita sudah sampai di sana, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, maka tidak ada lagi jalan untuk kembali ke dunia. Tertutup semua jalan untuk kembali lagi ke dunia. Inilah yang terjadi nanti ketika masuk dalam azab api neraka. Yang bisa hanya dilakukan adalah melambaikan tangan, meminta, berteriak, mencari pertolongan, yang pertolongan itu tidak akan pernah kunjung datang. Karena tadi dikatakan tidak ada lagi wali baginya. Wa tarahum, dan kamu akan menyaksikan mereka di dalam api neraka itu. Ketika yu'raduna, mereka dihadapkan, akan dimasukkan alaiha ke dalam api neraka, khasyi'ina, mereka tertunduk lesuh. Minaz zulli, karena merasa terhinakan. Jadi mereka pada saat itu tertunduk lesuh, merasa terhinakan. Ketika mereka semuanya digiring, dihadapkan, dibawa kepada neraka. Khasyi'ina, barulah dia merasa khasyi'in, tertunduk, merasa khusyuk. Minadzulli, merasa hina. Kenapa? Karena di dunia mereka merasa dirinya adalah kemana-mana pergi dihormati orang. Kemana-mana pergi disanjung dan dijunjung oleh manusia. Kemana-mana pergi diminta tanda tangannya. Kemana-mana pergi diminta bersuah foto bersama dengan orang-orang. Berfoto bersama, selfie. Tetapi begitu sampai di sana,
rasa besar dirinya ternyata tidak punya arti apa-apa lagi. Mereka digiring dengan sangat hina menuju kepada neraka. Jangankan di akhirat Bapak sekalian, di dunia saja, kalau ada orang yang tadinya sangat mulia, sangat dihormati, tiba-tiba digiring di depan masyarakat dalam keadaan tangan terborgol, maka alangkah terhinanya yang bersangkutan. Yanzuruna min tarfin khafi, kamu menyaksikan pandangan matanya, ini pandangan matanya, dia seakan-akan dia sembunyikan, tidak mau, maksudnya tidak sanggup melihat orang lain. Karena orang yang malu kan tidak sanggup melihat orang lain. Jadi watarahum yu'raduna 'alaiha khashina minadh-dhulli yanzuruna, kamu, mereka akan melihat min tarfin khafi, dalam keadaan pandangan yang tersembunyi. Maksudnya tidak kuat, tidak kuasa melihat orang lain. Wa qala alladziina amanu, maka berkatalah orang beriman. Berkatalah orang-orang beriman, ingat orang beriman, kita sudah bahas di surat Al-Mu'min. Innal khasirina, sungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah alladzina khasiru anfusahum, adalah orang yang di dunia merugikan diri mereka sendiri. Jadi orang-orang merugi, kata orang beriman, adalah orang yang merugikan diri sendiri, bukan dirugikan oleh orang lain, juga bukan dirugikan apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugikan dirinya sendiri dan siapa? Keluarganya. Karena cenderung orang kalau dia rugi ingin juga membawa keluarganya. Kalau keluarganya memilih yang lain, biasanya diintimidasi, dipersekusi, bahkan ada yang diusir dari keluarganya. Ada yang tidak diaku lagi sebagai keluarga apabila orang tersebut kemudian memilih berbeda dengan keluarganya. Allah mengatakan innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa alim yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itulah sebabnya Allah memberikan kepada kita satu surat pendek, ayatnya cuma 3 atau 4 ayat saja. Tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian, surat itu mengatakan seluruh manusia merugi kecuali. Jadi yang tidak merugi itu cuma 4 saja. Di situ dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu berada dalam kata-kata dalam keadaan afi khusr. Illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kepada siapa pertama kali berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran? Kepada keluarganya. Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa alaihim yaumal qiyamati. Sungguhnya orang-orang merugi adalah orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Ala, catatlah. Inna zalimina fi adzabin muqim. Catatlah baik-baik, sesungguhnya orang-orang zalim itu di dalam azab neraka jahanam itu adalah kekal. Kekal sehingga kemudian ayat 45 tidak berlaku baginya. Kan tadi 45 mereka minta hal ila maradin sabil, apakah masih ada jalan untuk kembali lagi ke dunia? Itu di ayat 44. Allah mengatakan di sini, ala, catatlah. Ketahuilah, inna zalimin, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak mungkin lagi keluar dari azab api neraka, karena fi adzabin muqim, karena di dalam azab api neraka itu mereka berkekalan. Makanya jemaah sekalian berbahagia, karena akhirat itu kekal, maka harusnya kita lebih baik memperhatikan akhirat. Walal akhiratu khairun wa baqa, tadi kita bahas tadi pagi. Kita ini jemaah sekalian berbahagia adalah hidup sebetulnya aslinya seperti sebatang kara. Semua yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan nanti di dunia. Kita memang kelihatannya berkeluarga, punya istri, punya anak, punya orang tua, tetapi kalau di akhirat kita bertanggung jawab sendiri atas perbuatan kita. Kita minta tolong kepada orang tua, anak, istri tidak bisa nanti di akhirat. Wa ma kana lahum min auliya. Tidak mungkin ada bagi mereka aulia, wali, pelindung. Kenapa? Karena wali itu dicari di dunia. Aulia ini kita cari di dunia. Dan aulia ini, pelindung ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan wewenang, justifikasi, memberikan tugas, mandat untuk memberikan perlindungan.
Maka karena diberikan mandat untuk berikan perlindungan, disebut dengan wali. Makanya hakikat wali dalam Al-Quran beda dengan wali dalam bahasa kita sehari-hari. Kalau bahasa kita sehari-hari, semua ulama terkadang disebut dengan wali Allah. Tapi kalau di hadapan Allah, yang disebut dengan wali Allah adalah wali yang mendapatkan penugasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dipilih dan tidak ditugaskan oleh Allah, berarti bukan aulia namanya. Maka Allah mengatakan wali itu hanya dicari di dunia, kalau di akhirat baru kita cari wali, tidak akan ketemu lagi. Wa ma kana lahum min aulia. Tidak mungkin bagi mereka mendapatkan wali. Kenapa? Karena mereka di dunia tidak mencari wali itu. Yansurunahum min dunillah. Yang bisa menolong mereka selain daripada Allah. Maka wali aulia satu-satunya adalah Allah atau aulianya Allah. Di dalam surat Yunus kita sudah lewati dulu, ada ayat tentang wali Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu cirinya adalah tidak punya rasa takut dan tidak punya sedih dalam hatinya. Apa sebabnya? Karena seluruh dirinya sudah diserahkan kepada Allah. Ketika seluruh diri seseorang sudah diserahkan kepada Allah, barulah berhak menyandang gelar muslim, yaitu berserah diri secara total kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita harus sampai kepada taraf seperti itu. Wa man yudlilillah, sebaliknya siapa yang Allah sesatkan, fama lahu min sabil, maka tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi argumen untuk mereka keluar dari kesesatan itu. Fama lahu min sabil, tidak ada lagi jalan baginya. Jadi kata-kata sabil di sini adalah jalan untuk keluar dari kesesatan itu. Jalan untuk keluar dari azab api neraka itu. Argumen untuk membenarkan posisi yang salah tidak ada. Hidup ini adalah sendiri dan selalu berjalan. Istajibu lirabbikum. Maka selama kita di dunia ini Allah mengatakan istajibu. Ijabalah. Ini kita temukan juga ayat ini tadi pagi. Istajibu lirabbikum. Ijabalah. Penuhilah, perkenankanlah apa yang Allah sampaikan kepada kalian. Karena kalau Allah mengajak kita, maka pasti itu adalah dalam rangka menghidupkan diri kita, dunia, akhirat, lahir dan batin, sosial dan spiritual. Itu kalau Allah menghendaki. Kalau Allah mengajak kita. Kalau istajibu kan berarti Allah mengajak kita. Coba kita lihat misalnya dalam surat Al-Anfal. Kita lihat di sini. Surat Al-Anfal. Surat 8. Ayatnya mulai dari 24. Ya. Mirip ayatnya. Ya ayyuhalladzina, ini surat Al-Anfal, surat 8, ayatnya 24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Istajibu, penuhilah, ijabalah. Lillah, seruan Allah. Artinya penuhilah seruan Allah kepadamu. Dan seruan Rasul ini. Istajibu lillahi walir rasul. Apa sebabnya? Iza da'a. Da'a ini dua di sini menunjukkan karena ketika Allah dan Rasul menyeru, memanggil, mengajak kalian, pasti ajakannya apa? Lima yuhyikum. Pasti ajakannya kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Menghidupkan apa? Menghidupkan lahir dan batin, menghidupkan dunia dan akhirat, menghidupkan sosial dan spiritual tadi. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, istajibu lillahi walir rasul, iza da'akum, ketika keduanya itu Allah dan Rasul mengajak kalian. Tentu Allah tidak bisa, Allah bukan tidak bisa, kita tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah untuk diajak. Maka ajakan Allah melalui Rasulnya. Maka ajakan Rasul hakikatnya ajakan Allah. Jadi ajakan Rasul adalah ajakan Allah. Maka mencintai Rasul, mencintai Allah. Mencintai, dicintai Rasul, mencintai Allah juga. Jadi istajibu lillahi walir Rasul idza da'akum lima yuhyikum, kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah. Anna Allah, sungguhnya Allah,
yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu tidak di mana-mana. Allah itu ada dalam diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah yahulu, dia berada baina di antara al-mar'i manusia wa qalbi dan kalbunya. Apa namanya manusia itu? Ketika dia berkata aku, saya. Apa itu wa qalbihi? Yaitu dia memiliki kesadaran tentang aku. Jadi bukan hanya manusia itu bisa berkata aku, tapi juga menyadari bahwa dia adalah berkata aku. Jadi yahulu bainal mar'i wa qalbi, dia ada di antara manusia dengan kalbunya. Wa innahu ilaihi tusyarun, dan dia Allah, kepadanya lah kita semuanya akan dikumpulkan tanpa kecuali. In annahu ilaihi, kepadanya lah semuanya kita dikumpulkan. Jadi ayatnya mirip dengan ini. Istajibu lirabbikum min qabli ayat ya yaumun, penuhilah panggilan Tuhanmu. Istajibu lirabbikum, kalau tadi di sana wali rasul. Min qabl, sebelum apa? An ya'tiya, sebelum datangnya. Yaumun, kita artikan saja kematian. Sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya suatu hari. Pada saat hari itu datang, ketika malakul maut sudah datang mencabut nyawa kita, la maradda lahu minallah, tidak bisa kita tolak. La maradda, kita tidak mampu menolak hari itu, kecuali Allah SWT menghendaki lain. Jadi min qabli ayati yaumul la maradda lahu minallah, hari itu datang dari Allah. Hari itu adalah ketetapan Allah SWT. Maka sekarang di dunialah mengijabah, memenuhi seruan Tuhan. Karena kalau hari itu sudah datang, malakul maut sudah datang, tidak bisa kita menolak. La maradda lahu. Apa sebabnya? Karena kedatangan malakul maut adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Malakum min malja'in yaumaidin. Kalau itu sudah terjadi, tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tempat untuk berlindung. Ma lakum min malja'in, tidak ada bagi kalian tempat untuk lari, berlindung yaumaidin pada hari itu. Wa ma lakum min nakir, dan tidak mungkin kalian mengingkarinya. Wa ma lakum min nakir, kita tidak bisa mengingkari hari itu. Artinya kematian pasti datang, Pak Bos sekalian. Seandainya kematian itu bisa dihindari, maka orang-orang yang mampu membayar tidak mati sampai sekarang. Tetapi di manakah presiden pertama dan kedua RI? Sudah tidak ada. Di manakah Perdana Menteri pertama Singapura? Di manakah Perdana Menteri pertama Malaysia? Sudah tidak ada. Di manakah presiden kedua, tiga, empatnya Amerika Serikat? Sudah tidak ada. Mereka tadinya adalah pernah menjadi penentu kebijakan dalam hidup ini. Tapi mereka tidak bisa menolak kedatangan malakul maut. Malakum min malja'in yaumaidin wa malakum min nakir. Ketika itu datang, kita tidak bisa lari, mencari perlindungan dimanapun tidak akan ketemu. Kemudian tidak bisa kita mengingkari kejadian pada hari itu. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah salah satu ilustrasi gambaran bagaimana orang melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Ini adalah gambaran yang terjadi di Karbala untuk membunuh cucunya Nabi yang hanya datang ke sana 72 orang. Itu juga bersama dengan anak-anak kecil, perempuan-perempuan, orang-orang tua, ada yang 70 tahun di sana umurnya, ada yang diperkirakan 80 tahun di sana umurnya, dan anak-anak yang lain. Tapi mereka dengan tega membawa sampai puluhan ribu pasukan untuk membunuhnya. Itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kalau manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, kezalimannya. Dan apakah penyebabnya itu? Penyebabnya sebab satu, yaitu dunia. Dunia dan dunia. Maka agama datang selalu mengingatkan kita akhirat. Karena sumber masalah dan sekaligus solusi ada di sana. Sumber masalah adalah tentang cinta kepada dunia, dan solusinya adalah meninggalkan cinta dunia menuju kepada cinta akhirat. Fa'in a'radu, apabila mereka berpaling. Jadi apabila mereka berpaling, fa'in a'radu, fama arsalnaka alaihim hafizah. Kalau mereka berpaling Muhammad dari risalah, dari peringatan, dari kitab suci yang kau bawa, yang karenanya kami mengutus kamu, fama arsalnaka, maka mereka tidak mungkin lagi mendapatkan hafiz, penjaga. Jadi siapa yang
menolak kedatangan Rasul dengan risalah di bawahnya, maka Nabi tidak berlaku sebagai hafiz baginya. Ma arsalnaka alaihim hafiz. Jadi kata-kata alaihim di sini yang menolak tadi, yang berpaling, yang zalim tadi. Jadi alaihim atas orang zalim atau kalau zalimina tidak mungkin ada hafiz, tidak mungkin ada penjaga dari di sisi Allah SWT dalam bentuk syafaat baginya, yaitu Rasul dan orang-orang yang diberikan kompetensi untuk itu. In alaika illal balagh. Nabi sendiri tidak perlu berputus asa, tidak perlu juga sakit hati. Apa sebabnya? In alaika. Tiadalah engkau diutus Muhammad illa kecuali hanya al-balagh, hanya untuk menjadi penyampai saja. Balagh penyampai. Ingat kata akil balik dari sini juga. Dari kata mubalik dari sini juga. Jadi in alaika illal balagh. Tiadalah kewajiban kamu Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Maka jemaah sekalian berbahagia, pengajian-pengajian juga harusnya seperti itu. Tidak perlu kita memaksa orang, tidak perlu kita bersikuku, tidak perlu kita bersitegang urat leher untuk memaksa orang lain beradu argumentasi. Padahal Al-Quran sudah mengatakan tugas Nabi itu hanyalah menyampaikan saja. Kalau mereka terima, maka untuk diri mereka sendiri. Kalau mereka menolak, untuk juga diri mereka sendiri. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat buruk, keburukan itu untuk diri kalian sendiri. Maka Nabi, in alaika illal balagh. Tiadalah kewajiban kamu Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Wa inna, dan sungguhnya kami, izan kalau begitu adakna. Dan apabila kami ketika merasakan al-insan kepada manusia, minna dari kami rahmatan. Kalau manusia diberikan rahmat dari sisi Allah, fariha biha, maka segera dia bergembira. Kalau manusia dapatkan kemudahan, kelapangan rezeki, maka kemudian mereka bergirang riah. Fariha biha. Kata fariha ini kita sudah bahas sebelumnya. Allah mengatakan kepada Qarun dalam Al-Quran, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, janganlah engkau bergirang riah dengan hartamu yang banyak. La tafrah. Apa sebabnya? Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai, mencintai orang yang bergirang riah. Wa in tusibuhum sayi'atun. Jadi manusia kalau diberikan rahmat kebaikan, maka segera bergirang riah sampai lupa daratan. Wa in tusibuhum, tapi kalau kamu menimpakan kepada mereka musibah dalam bentuk sayiat yang mendatangkan kesulitan, kemudaratan bagi dirinya, bima qaddamat adim, padahal itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri, fa innal insana kafur, tiba-tiba manusia itu menjadi ingkar. Jadi ketika manusia diberikan keburukan, tiba-tiba mereka ingkar. Mereka berkata, kalau memang Tuhan ada, kenapa? Di mana Tuhan? Kok saya dibiarkan sakit seperti ini? Kok dibiarkan saya menderita seperti ini? Padahal sakitnya dan penderitaannya adalah bima qaddamat aidihim, akibat pula perbuatan tangan mereka sendiri. Fainal insana kafur, sayangnya manusia itu suka menolak. Jemaah sekalian, hidup ini adalah rahmat sebetulnya, tanpa ada secara khusus dalam bentuk pangkat, jabatan, kaya dan sebagainya. Allah telah memberikan kepada kita kekayaan yang luar biasa. Ada kekayaan yang lebih daripada anak. Demi anak, orang mau menjual harta bendanya. Bahkan demi anak, banyak orang tua bisa mau melakukan apa saja. Anak itu adalah karunia yang luar biasa. Dan jemaah sekalian berbahagia, anak itu sampai sekarang tidak bisa kita program. Laki-laki kah atau perempuan kah? Yang bisa dilakukan hanya melakukan asbab lahirnya anak, nanti anak yang lahir laki-laki atau perempuan, itu tergantung, terserah Allah SWT. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang juga tidak punya anak. Padahal mereka pengen punya anak. Apa sebabnya? Ini menunjukkan bahwa kita mau tidak mau harus berserah kepada ketetapan Allah SWT. Baik yang bersifat alamiah ataupun yang bersifat syariat. Yang bersifat tabi'iyah ataupun yang bersifat tasyri'iyah, kita harus berpasrah kepadanya. Sayang seribu sayang, banyak orang mengeluh hanya karena tidak punya
uang misalnya. Padahal anak ini adalah karunia luar biasa. Bahkan jemaah sekalian, begitu cintanya manusia kepada dunianya, ada juga sampai ada yang mengorbankan anaknya demi dunianya atau takut dunianya. Kita dengarkan sering sekali kejadian orang tua menganiaya anaknya, atau bahkan terakhir ada orang tua yang membunuh anaknya sendiri. Entah karena sakit atau apa, yang jelas itu terjadi. Lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah ini muncul lagi, berkali-kali muncul ini. Lillahi mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Kenapa Allah berkali-kali menyampaikan ini? Karena yang paling berat manusia hilangkan itu adalah merasa memiliki. Sedangkan rasa memiliki itulah menjadi hijab terbesar untuk safar menuju kepada Allah. Bagaimana kita bisa safar kepada Allah kalau kita merasa memiliki? Kalau kita merasa memiliki, artinya ada keterikatan kuat antara hati kita dengan sesuatu itu. Kalau kita merasa memiliki misalnya benda, sesuatu, maka benda itu akan terikat pada jiwa kita. Seperti mana kalau kita punya kuda, maka kuda itu harus ditambatkan, harus diikat talinya pada pohon. Ketika kuda itu diikat talinya pada pohon, ya maka walaupun kuda itu bisa berlari kencang, tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Terikat talinya pada pohon. Begitulah juga kita. Aslinya manusia itu adalah yang bebas untuk bergerak kembali kepada Tuhannya, safar ilallah. Tetapi karena terikat hatinya dengan dunia, tidak bisa kemana-mana. Seperti kuda yang tertambat pada sebuah pohon yang besar. Maka penyakit yang paling susah dilawan oleh manusia adalah cinta kepada dunia, sampai Nabi mengatakan ada disebut dengan penyakit al-wahan. Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Kata sahabat, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan kemudian takut mati. Jadi cinta dunia baru takut mati. Lillahi mulkus samawati. Maka Allah mengatakan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Setiap kita habis salat membaca biasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Seluruhnya adalah kerajaan Allah. Yakhluqu ma yasha, karena Dia menciptakan segala sesuatu. Jadi ini adalah konsekuensi daripada penciptaan atas segala sesuatu. Jadi kepemilikan ini adalah konsekuensi daripada Dia menciptakan. Karena Dia menciptakan, Dia pemiliknya. Dia menciptakan langit dan bumi, ya Dia pemiliknya. Pemilik langit dan bumi. Yahabu liman yasha'u inatha. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, bahkan termasuk anak kita, walaupun kita orang tua yang melakukan pernikahan, tetapi tetap asbab pertamanya, sebab primernya, sebab pertamanya adalah Allah. Kita hanyalah sebab material saja. Jadi tetap Allah. Jadi makanya Allah katakan yahabu liman yasha' inatan. Allah mengkaruniakan, memberikan kepada siapa yang dikehendaki apa? Yaitu inasan, yaitu anak perempuan. Wa yahabu liman yasha' adzukur. Dan juga Dia memberikan kepada siapa yang dikehendakinya apa? Yaitu az-zukur, anak laki-laki. Wa yahabu liman yasha' adzukur. Dia juga Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki az-zukur. Jadi laki dan perempuan bukan milik, sampai sekarang tidak bisa diprogram oleh manusia. Sampai sekarang manusia tidak bisa memprogramming kalau di istrinya hamil nanti anaknya laki dan perempuan dengan misalnya banyak memakan buah-buahan ini ataukah banyak memakan makanan-makanan ini, sampai sekarang belum bisa. Bahkan Allah mengatakan yang namanya anak itu ada orang yang ingin punya anak, tidak punya anak. Seperti inilah jemaah sekalian serbagnya. Anak tadinya ini laki perempuan ini tadinya berada di dalam rahim ibunya. Dan sebelum ada dalam rahim ibunya, dia hanyalah satu biji sel saja. Yang sel itu adalah merupakan saripati dari berbagai macam makanan yang dimakan. Dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewanan. Nabati ataupun hewani. Au yuzawwijuhum zukranan wa inatan. Atau juga Allah bisa memberikan anak kombinasi, yuzawwijuhum artinya dikombinasikan laki-laki dan perempuan.
Jadi ada yang melahirkan laki-laki semuanya, ada yang melahirkan perempuan semuanya, ada yang melahirkan kombinasi laki-laki dan perempuan. Dzukranan wa inatan. Bahkan wa yaj'alu min yasha aqima, bahkan ada juga Allah jadikan di antara kalian yang dia kehendaki aqima, yang tidak punya keturunan. Aqima. Jadi wa yaj'alu may yasha aqima. Innahu alimun qadir. Allah Maha mengetahui keadaan kita, dan Allah SWT adalah Maha Kuasa menentukan kadar-kadar. Bapak Ibu sekalian, karena ini semuanya adalah merupakan ketetapan dari Allah SWT yang namanya anak laki dan perempuan bukan maunya kita, punya anak semuanya laki-laki atau perempuan adalah bukan maunya kita, tapi ada juga yang tidak punya anak. Bapak Ibu sekalian, Allah menceritakan ini semuanya jemaah sekalian. Sebetulnya adalah untuk membuat kita tertuntun dalam kehidupan ini. Karena di dalam kehidupan kita ini ada orang yang benar-benar ingin punya anak, tidak punya anak. Tapi ada juga orang punya anak diterlantarkan. Kan ini kita saksikan ini. Harusnya kalau mereka kalau mereka bersyukur, ya harusnya mengatakan banyak orang yang ingin punya anak, tidak punya anak. Saya diberikan anak, harusnya dipelihara baik-baik, dibesarkan, dididik baik-baik. Tapi ada orang menekan anaknya, bahkan ada anaknya begitu lahir dibuang di mas sekalian. Ada anaknya sudah besar dia niaya dan seterusnya, bahkan digorok akhirnya kita dengarkan kemarin. Jadi Bapak Ibu sekalian seperti itulah. Jadi Allah menciptakan ini agar kita bersyukur melihat keadaan orang lain. Begitu juga bagian tidak punya anak, begitu juga tidak perlu menyesali dirinya karena dia lihat ada juga yang punya anak, dia terlantarkan anaknya. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau saya punya anak. Bagaimana kalau dia menterlantarkan anaknya? Dosanya sungguh luar biasa sama sekali. Jadi itulah sebabnya Allah menceritakan ini. Apapun kondisi kita itu adalah dari Allah, harus kita terima. Allah berikan kita anak perempuan saja, kita terima. Allah berikan kepada kita anak laki-laki saja, kita terima. Allah berikan kepada kita gabung laki dan perempuan, kita terima. Allah bahkan tidak berikan kepada kita anak juga, kita terima. Apa sebabnya? Innahu alimun qadir. Kadar itu Allah yang tentukan. Sehingga kalau ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian, inti daripada beragama adalah kepasrahan. Jadi dalam agama Bapak Ibu sekalian tidak ada mengatakan semakin banyak anak semakin bagus, semakin sedikit anak semakin buruk, tidak seperti itu. Karena nabi-nabi juga bermacam-macam. Nabi-nabi itu bermacam-macam supaya apa? Supaya mengakomodasi kondisi, keadaan, nasib setiap orang. Ada nabi yang anaknya banyak. Ada. Seperti Nabi Yakub, anaknya 12. Laki-laki semua pula coba. Nabi Yakub kita cerita dalam surat Yusuf. Waktu kita lewati surat Yusuf. Anaknya bayangkan laki-laki 12 orang. Bayangkan anak laki-laki saja 3 orang kan berat. Ini 12 orang laki-laki. Ya. Laki-laki kan biasanya beda dengan perempuan. Tapi Nabi Yakub anaknya laki-laki semua. Ya. Ada juga kita lihat anaknya tidak punya laki-laki, yaitu perempuan saja. Nabi Muhammad kita ada laki-laki tapi meninggal dunia, yang ada cuma perempuan. Ada anaknya laki-laki tapi meninggal waktu masih baru lahir. Ada anaknya perempuan semua. Jadi kita perlu melihat ke situ. Ada juga Nabi tidak punya anak. Siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi kalau ada yang mengatakan selamat di akhirat karena punya anak, tidak benar. Kenapa? Ada yang sedikit anaknya, selamat juga. Nabi ada yang sedikit anaknya. Ada yang mengatakan yang tidak punya anak nanti tidak selamat. Buktinya Nabi Isa tidak punya anak. Ya. Begitulah juga dengan yang lain-lain. Jadi inti dari kehidupan kita adalah menerima apa adanya. Setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, kita mungkin berikhtiar agar kita punya anak. Kita sudah punya anak pertama perempuan, dan kita pengen anak berikutnya laki-laki, tapi perempuan lagi, kita mensyukurinya. Kita pengen anak perempuan lagi karena anak pertama kita anak laki-laki, tapi anak laki-laki lagi, kita mensyukurinya. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Apa sebabnya? Innahu alimun qadir. Semua itu terjadi atas pengetahuan dan takdir, kadar yang Allah tentukan atas semuanya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berserah kepada Allah SWT, apapun keadaan kita masing-masing. Apapun keadaan kita masing-masing. Allah tidak menganggap tinggi sekali nilainya orang yang punya anak banyak. Dan Allah mengatakan rendahlah orang yang tidak punya anak. Tidak ada seperti itu dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita baca nabi-nabi yang lain dalam Al-Quran, banyak nabi yang tidak diceritakan tentang anak-anaknya.
Contohnya misalnya Nabi Musa tidak diceritakan anak-anaknya. Apakah ada anaknya atau tidak? Walau alam. Yang pasti tidak diceritakan dalam Al-Quran. Tetapi Nabi Yakub diceritakan anak-anaknya. Nabi Ibrahim diceritakan anaknya, Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan Nabi Ismail. Nabi Ishak diceritakan anak-anaknya, dan terakhir adalah Nabi Yakub. Dan seterusnya. Yang tidak diceritakan anaknya siapa lagi? Nabi Lot tidak diceritakan anaknya. Nabi Syuaib diceritakan anaknya, 2 orang perempuan. Yang salah satunya nanti menikah dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, semuanya ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun keadaan kita, yang dilarang dalam agama itu adalah zalim. Yang dilarang dalam agama itu adalah kezaliman. Dan kezaliman itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Kezaliman bisa dilakukan orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, teman dengan teman, saudara dengan saudara, kerabat dengan kerabat, sejawat dengan sejawat, bahkan negara dengan negara bisa saling menzalimi. Dan itu yang dilarang oleh agama kita. Caranya bagaimana? Kita menerima Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati kita. Dan kita menerima ketetapannya juga dengan sepenuh hati kita. Inilah yang dimaksud dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang karena terikat hatinya denganku, kata Allah, maka kembalilah kepada Allah, kepada aku dalam keadaan redha dan diridhoi apapun keadaanmu. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena dengan cara seperti itu, pada khuli fi ibadi, kamu akan siap masuk ke dalam hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku? Yang mencapai derajat insan kamil ataukah jiwa kamilah. Jiwa kamilah, karena kita sampaikan bahwa mardiyah adalah yang ke-6, radiyah ridho adalah yang ke-5, yang ke-4 adalah al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, radiyah mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena bersama dengan hambaku barulah kalian bisa masuk ke dalam surgaku. Kenapa? Aslinya yang berhak masuk dalam surgaku hanya ibadi yang tidak pernah melakukan dosa. Tetapi karena kasih sayang Allah, Allah menyiapkan dirinya sebagai Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kemudian Allah siap mengampuni kita asalkan bersama dengan ibadi tadi. Dan itulah sebabnya orang yang sudah bergabung dengan ibadi, hamba-hambaku, kata Allah, diperlakukan seperti ibadi juga. Inilah yang terjadi pada surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi, siapa ibadi situ? Orang-orang yang berpuasa dengan puasa yang benar. Wa idza sa'alaka ibadi. Kenapa dia disebut ibadi? Karena dia berwilayah kepada ibadi, yaitu pada khuli fi ibadi. Karena dia masuk dalam golongan hamba-hambaku, maka Allah mengatakan wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya yang rajin mengikuti tadarus dan tadabbur ini diberikan tuntunan, bimbingan oleh Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, dari saya sendiri hanyalah al-balagh, penyampai saja. Bapak Ibu jemaah sekalian juga harus merasa fakir di hadapan Allah, tidak punya kemampuan apa-apa. Yang kita harapkan semuanya hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ilallah. Mudah-mudahan puasa ini memberikan kepada kita proses pemaknaan akan diri kita masing-masing, sehingga kita menyadari betul akan ketidakmampuan kita, akan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, beri pencerahan lebih dalam, Ustaz. Ma ra'aitu illa jamilan, saat tajalli dalam tajalli makhluk yang paling sempurna dalam kata-kata laisa kamitslihi syai' di bulan mulia ini menuju ke malam Lailatul Qadar. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kombinasi yang sangat menarik. Di satu pihak Allah menyebut bahwa segala sesuatu adalah tajalli dirinya. Jalla yajullu itu artinya jalla itu menampakkan dirinya. Ya. Makanya kalau misalnya siang itu kan menampakkan sesuatu. Wan nahari idza jallah, itu kan jalla itu dari kata tajalli.
wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Jadi kalau malam yaghsha itu artinya menutupi. Sedangkan kalau siang an-nahar jalla, membuat semuanya menjadi jelas. Nah, jadi apa artinya Apa artinya tajalli? Nah, jemaah sekalian. Kita lihat kasus siang tadinya. Kalau kita misalnya anggaplah supaya gampang, Bapak Ibu melihat ini background di belakang ini kan ada taman nih, ya. Ada kembang-kembang, ada warna-warna kembang macam-macam nih, ada pink, ada pinkinya, ada merahnya, ada macam-macam. Bahkan di tulisan-tulisan juga ada warna-warni juga, ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Kenapa kira-kira bisa kita lihat ini semuanya? Ya, karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa lihat. Nah, walaupun tulisannya ini terima kasih, tulisannya ini adalah sadaqallahul aliyul azim, tulisannya ini adalah yang ada pertanyaan, tulisannya ini adalah dipersilakan, ini adalah gambar tiang, kolom, ini di belakang adalah taman, kita tahu semuanya. Iya. Tetapi apa hakikatnya jemaah sekalian? Hakikatnya kan cahaya. Buktinya kalau tidak ada cahaya, semuanya mati. Begitu kita matikan ini hilang semuanya. Ya. Begitu kita matikan ini komputer, semuanya hilang. Layarnya kita matikan, tidak ada semua yang bisa kita lihat. Ya. Artinya apa jemaah sekalian? Walaupun kita lihat ucapan terima kasih, yang kita saksikan sebetulnya cahaya. Kita lihat tulisan sadaqallahul azim, yang kita saksikan adalah cahaya. Jadi bisa dikatakan bahwa tulisan-tulisan yang beragam ini, warna-warni yang beragam ini, bentuk-bentuk yang beragam, yang pusparagam ini adalah merupakan tajalli daripada cahaya. Karena cahaya sendiri tidak mampu kita lihat, tapi dia ada. Kita yakini adanya cahaya. Tapi siapa yang pernah menyaksikan cahaya? Yang kita saksikan adalah matahari. Yang kita saksikan adalah bohlam, balon. Tapi yang kita saksikan cahaya tidak bisa. Karena bagaimana kita bisa menyaksikan cahaya kecepatannya 300.000 km per detik. Belum lagi dengan hanya terdiri daripada gelombang dan partikel. Tidak bisa kita menyaksikannya. Mata kita tidak sanggup melihatnya. Kita saksikan adalah tulisan-tulisan. Mengajar sebetulnya kita saksikan ini adalah cahaya. Sebetulnya tidak ada warna ini. Yang ada adalah cahaya memantulkan warna biru muda seperti ini. Tidak ada warna seperti ini. Yang ada adalah cahaya memancarkan warna seperti ini. Tidak ada kembang berwarna kuning seperti ini. Yang ada adalah cahaya, berkas cahaya berwarna kuning. Jadi semua warna-warna itu adalah merupakan berkas-berkas daripada cahaya. Itu adalah merupakan pancaran-pancaran daripada cahaya. Jadi sebetulnya tidak ada warna-warninya ini semuanya. Yang ada adalah cahaya saja. Nah, tetapi kalau kita katakan ini cahaya, salah juga. Ini apa? Cahaya. Salah. Ini terima kasih kan begitu Pak Bu sekalian. Jadi membedakan dua ini. Membedakan dua ini. Supaya kita jangan salah. Kalau kita mengatakan ini adalah cahaya, salah. Ya, kalau kita tidak Tuhan berarti kita syirik. Kalau segala sesuatu yang ada ini adalah merupakan tajalli daripadanya, dan kita menunjuk pohon kelapa, kita katakan itu adalah Tuhan, kita menunjuk pohon mangga itu adalah Tuhan, kita menunjuk rembulan itu adalah Tuhan, kita menunjuk matahari itu adalah Tuhan, kita menunjuk bintang-bintang itu adalah Tuhan, semuanya salah. Salah, kenapa? Tuhan tidak ada serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Karena laisa kamitslihi syai'un, maka Tuhan tidak mungkin pohon kelapa. Tuhan tidak mungkin pohon mangga. Tuhan tidak mungkin manusia. Tidak mungkin Tuhan itu bapak. Tidak mungkin Tuhan itu anak. Tidak mungkin Tuhan itu sepupu. Tidak mungkin Tuhan itu adalah orang lain. Apa sebabnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada serupa dengannya. Tetapi pada saat yang sama, segala sesuatu, bapak, anak, sepupu, sejawat, teman-teman, pohon mangga, pohon jagung, pohon kelapa, langit dan bumi, rembulan dan matahari, bintang-bintang, semuanya adalah merupakan tajalli penampakan daripada dirinya. Jadi mengkombinasikan ini perlu sekali. Apabila kita salah, disinilah lahir kemusyrikan. Disinilah kegagalan banyak orang-orang yang mencoba memahami Tuhan, tetapi tanpa panduan, maka kemudian jatuh kepada kesyirikan. Atau sekali menolak Tuhan, jatuh kepada ateisme. Jemaah sekalian, maka bersyukur kita benar-benar. Bersyukur, lagi-lagi bersyukur. Kita dituntun oleh Rasulullah dengan kitab suci Al-Quran ini.
Kalau bukan kitab suci Al-Quran, kita juga akan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Karena kita gampang sekali musyrik. Kenapa ada orang menyembah patung? Kenapa ada orang menyembah pohon-pohon? Kenapa ada orang menyembah bahkan matahari? Karena mereka gagal memahami tadi kombinasi antara tajalli Allah dengan laisa kamitslihi syai'un. Jadi jemaah sekalian seru bahagia, kombinasi antara aina matuallu fasamu wajhullah, kemana saja menghadap yang kami saksikan adalah wajah Allah, tapi pada saat yang sama laisa kamitslihi syai'un akan melahirkan integralitas, sinkronitas, kesatuan antara Allah dengan makhluknya. Tidak bisa dipisahkan. Antara Khalik dan makhluknya. Antara wujud dan mewujud yang lain. Sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian? Ketika kita sudah mampu memahami secara benar mana Allah sesungguhnya secara zati dan mana makhluknya, tetapi pada saat yang sama kita melihatnya secara sinkron dan integral, inilah disebut dengan mara'aitu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali hanyalah keindahan saja. Terima kasih. Berikutnya lagi. Ya, Ada Ustaz, pertanyaan? ada satu pertanyaan dari Mas Dhani. Ya. Dari Dani, pertanyaannya ialah yang dibicarakan tadi, saya lihat dalam keterbatasan itu semua menunjukkan mengajarkan suatu sikap ketakwaan sampai mereka cinta. Kalau nggak salah azab itu juga berarti dicintai. Ya karena sebetulnya Tuhan itu tidak pernah menzalimi hambanya. Kemarin kita bahas laisa bizallamin lil abid. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi kalau ada orang yang diazab, ya itu adalah karena pilihannya sendiri. Kalau itu tidak ada azab, berarti tidak ada konteks cinta. Karena yang namanya azab itu konsekuensi dari cinta. Bukan cinta konsekuensi dari azab. Sebagaimana bukan benci yang merupakan cinta merupakan konsekuensi dari benci, tapi benci merupakan konsekuensi daripada cinta. Kalau kita mencinta, otomatis kita akan membenci hal-hal yang merusakkan kecintaan kita atau yang kita cintai. Itu otomatis. Karena tanda cinta itu adalah melebur ke dalam yang dicintai. Tanda cinta itu adalah menjunjung setinggi-tingginya dicintai. Itulah sebabnya cinta yang hakiki itu hanya kepada Allah. Karena cinta itu menjunjung setinggi-tingginya. Cinta itu berkonsekuensi pada penyembahan, pada ibadah. Dengan demikian begitu juga, maka adanya azab itu adalah konsekuensi daripada cinta. Kalau tidak ada azab, berarti bukan cinta namanya. Begitulah kira-kira kurang lebih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya langsung kepada Ustadz. Kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sampai di sini dan kita sampaikan bahwa di acara kita ini, tadabbur kita, RKB kita, ada acara pertama, kita ada kerjasama dengan sekolah di Bantar Gebang binaan kita, yaitu di Pemulung di sana. Pemulung itu yang di tempat-tempat sampah, anak-anak yang cari plastik-plastik dikumpulkan, itu di sana dari ribuan orang dan kita membina beberapa ratus orang. Kita akan menggembirakan mereka setiap bulan Ramadan, itu kita adakan tanggal 24 nanti. Kemudian kita ada 2 tamu undangan lagi untuk berceramah di kita. Nanti insya Allah hari Sabtu yang akan datang, tanggal berapa itu? Tanggal 16. 24, Ustaz. Ya? Tanggal 24. Bukan tanggal, kalau itu yang di Bantar Gebang 24, betul ya? Iya. Jadi di Bantar Gebang tanggal 24. Kemudian untuk tamu undangan kita ceramah di Tadabbur ini adalah tanggal 16 Sabtu lusa. Sabtu yang akan datang, yaitu Syekh Ibrahim Zargar. Beliau tinggal di Iran, tetapi mereka bisa berbahasa Indonesia. Biasa datang ke Indonesia juga, dan dulu biasa kita undang juga ceramah. Insya Allah dia akan datang, dia akan siap datang, dia tetap di sana. Ya, kita pakai Zoom, dia akan menghadiri ceramah kita. Tadi saya sudah ngomong-ngomong dengan beliau. Sudah tes Zoom segala dengan dia tadi. Kemudian yang kedua, pada tanggal 23 juga kita ada undangan satu lagi, undangan tamu, yaitu Habib Ali Umar Al-Habsyi dari Bangil, juga akan dalam rangka terutama kaitannya dengan Lailatul Qadar, karena itu adalah akhir-akhir Ramadan. Nah, jemaah sekalian, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, perlindungan
seluruh arah agar kita untuk takarrub mendekatkan diri kepada Allah melalui kitab suci Al-Quran. Karena tanpa kitab suci Al-Quran tidak ada yang bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Dan dengan kitab suci Al-Quran kita juga bisa mengenal pasangan sejati daripada Al-Quran itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.